Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciati, NIM 2320203886208058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Harmonisasi Nilai Adab Islam dan Bahasa Gaul dalam Komunikasi Remaja di Lingkungan Sekolah. Latar belakang penelitian saya, yang pertama, bahasa gaul menjadi bagian dominan komunikasi remaja di sekolah dan media digital. Kedua, muncul ungkapan slang yang berpotensi bertentangan dengan nilai adab Islam. Yang ketiga, sekolah memiliki tanggung jawab membentuk komunikasi santun. Yang keempat, diperoleh kajian harmonisasi antara realitas bahasa remaja dan nilai Islam. Nah, fokus masalah dari penelitian saya yaitu yang perbedaan antara bahasa gaul remaja dan adab komunikasi Islam. Kedua, potensi konflik nilai dalam praktik komunikasi sehari-hari. Ketiga, kurangnya panduan kontekstual penggunaan bahasa yang santun namun relevan. Rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana karakteristik penggunaan bahasa gaul di remaja di sekolah. Kedua, apa potensi konflik nilai antara bahasa gaul dan adab Islam. Yang ketiga, bagaimana upaya harmonisasi adab Islam dalam penggunaan bahasa gaul. Keempat, faktor apa yang mendukung dan menghambat pembiasaan adab berbahasa. Yang kelima, yang terakhir, strategi apa yang efektif memperkuat komunikasi santun remaja. Tujuan penelitian ini yaitu pertama, mendeskripsikan pola penggunaan bahasa gaul remaja. Kedua, menganalisis konflik nilai bahasa gaul dan adab Islam. Yang ketiga, merumuskan bentuk harmonisasi komunikasi Islam. Keempat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Yang kelima, menawarkan strategi penguatan budaya komunikasi santun. Nah, dalam artikel saya ini, saya memilih jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian tersebut adalah kualitatif deskriptif. Yang selanjutnya, pendekatan liberal research, yaitu studi pustaka. Fokus saya yaitu yang pertama, fokus kajian konseptual dan analisis literatur ilmiah. Selanjutnya, sumber dan karakteristik data, di mana sumber data primernya itu saya mengambil dari artikel jurnal nasional yang bersinta. Yang kedua, artikel internasional bereputasi. Terus sumber data sekundernya itu saya mengambil dari buku teori bahasa, buku adab dan etika Islam. Total referensi yang saya ambil itu ada 20 sumber ilmiah yang tercantum dalam daftar pustaka artikel tersebut. Dalam artikel tersebut, teknik pengumpulan datanya yaitu penelusuran jurnal ilmiah. Saya menelusuri beberapa tempat yang seperti Google Scholar, seperti Sinta, data bahasa internasional. Selanjutnya, seleksi literatur relevan. Saya memilih topik, tahun, dan kredibilitasnya. Saya memiliki topik yang sesuai dengan judul artikel saya. Terus tahun, saya mengambil buku dan artikel dari bersumber 5 tahun terakhir, terus berkredibilitas. Selanjutnya, dokumentasi dan pencatatan citasi menggunakan Mendeley. Selanjutnya, instrumen penelitian ya. Di sini saya memakai pedoman analisis literatur, di mana saya membaca-baca beberapa literatur seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana saya memiliki kriteria analisisnya. Kriteria analisis tersebut terbagi menjadi 3, yaitu konsep bahasa gaul seperti isi artikel saya, yaitu tentang bahasa gaul seperti wakwa, kata-kata yang kurang sopan seperti anjir, anjay, dan lain-lainnya. Terus saya mengambil kriteria analisis itu prinsip adab Islam, bagaimana kita harus mengetahui adab berbicara tentang sesama. Terus konteks komunikasi remaja, bagaimana kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan benar dan baik. Di sini penelitian sebagai instrumen utamanya yaitu sebagai liberal research. Selanjutnya, teknik analisis data tersebut. Pertama, reduksi data. Saya memahami dan menilai isi literatur tersebut dan mencocokkan dan menggabungkannya. Kedua, kategorisasi tematik. Ketiga, sintesis dan interpretasi teori tentang teori-teori tersebut. Selanjutnya, penarikan kesimpulan konseptual. Kita menarik kesimpulan dari literatur yang telah dibaca.
Uji keabsahan data. Di sini uji keabsahan data artikel saya itu terregulasi sumber. Kita harus mengecek kebenaran sumber tersebut, konsistensi teori lintas literatur, mengecek literatur tersebut, daftar pusaka sebelumnya, terus relevansi dan kebaruan sumber. Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, saya mengambil jurnal atau artikel 5 tahun terakhir sebagai library research saya atau panduan saya, terus kredibilitas penerbitan dan penulis. Selanjutnya hasil penelitian yang pertama itu karakteristik bahasa gaul remaja. Pendekatan kata, dimana pendekatan kata itu seperti banget, WKWK, serapan bahasa asing itu kering, flexing, terus selang emosional seperti anjay, goblok dan lain-lain, digunakan sebagai identitas dan keakraban, dimana kita ketahui kata-kata BGT itu mungkin terbilang normal, hanya singkatan. Tapi yang di slang emosional ini seperti anjay, goblok, ini terbilang kata kasar yang dari hasil penelitian saya itu tidak baik bagi adab, dan secara Islam juga kurang baik karena mengata-ngatai sesuatu yang tidak baik kepada sesama atau saat berkomunikasi. Selanjutnya, potensi konflik nilai, di mana bahasa kasar bertentangan dengan adab Islam. Seperti yang tadi yang saya katakan, seperti goblok, anjay, anjir, itu tidak baik untuk berkomunikasi dan sangat minim akan adab. Ketidaksadaran konteks formal informal. Selanjutnya, normalisasi bahasa agresif dalam budaya digital, seperti mengatakan anjay, tolol, seperti itu juga sangat kurang baik. Selanjutnya, upaya harmonisasinya yaitu pemahaman konteks komunikasi, di mana kita harus memberi siswa pemahaman tentang kata-kata yang kurang baik tersebut, seperti anjay, tolol dan lain-lainnya. Kita harus memberikan pemahaman bahwa kata-kata tersebut kurang baik dan tidak baik, dan sebaiknya jangan dilakukan. Terus internalisasi nilai kulaan, kaulan ma'rufan, layyin dan karimah. Terus pembiasaan alih kode bahasa, dimana kita memberikan kata-kata yang lebih sopan, seperti ketika dia mengatakan astagfirullah, alhamdulillah, dengan kata yang lebih islami. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambatnya. Yang pertama, pendukungnya yaitu pendukungnya sangat mendukung, yaitu keteladanan guru. Sebagaimana kita ketahui atau sependek ketahuan saya, guru adalah teladan atau contoh utama bagi siswa di lingkungan sekolah. Terus lingkungan sekolah religius sangat mendukung juga, dimana seseorang itu bisa dilihat dari lingkungannya atau temannya. Terus penghambatnya itu media digital, di mana media digital ini tidak terkontrol bagaimana penguasaannya bagi orang-orang yang kurang mengetahui tentangnya. Terus kurangnya literasi bahasa, di mana kadang-kadang seseorang hanya mengikuti apa yang ia dengar tanpa ia mengetahui apa yang sebenarnya, tanpa ia mencari tahu lalu mengatakan hal tersebut. Selanjutnya, pembahasannya itu bahasa gaul tidak harus dihilangkan. Kita harus mengetahui bahasa gaul itu tidak perlu hilang. Kita hanya lebih membungkus ke arah yang kebaikan, jangan sesuatu yang bisa menghancurkan atau menciptakan konflik. Perlu diarahkan sesuai nilai adab Islam, dimana kita harus mengarahkan seperti mengatakan kata-kata astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik, tanpa harus mengatakan kata-kata yang kurang sopan seperti tolol, anjay, anjir dan lain-lainnya. Terus pendidikan PAI berperan strategi dalam pembinaan komunikasi. Nah, di sini gunanya pendidikan agama Islam untuk mengarahkan ke arah yang baik, dimana seperti yang salah satu hadis mengatakan, berkatalah yang baik, jika kau tidak berkata baik maka diamlah, kurang lebih begitu kata-katanya. Nah, di proses revisi artikel saya itu, draft awalnya, metodologi dan hasilnya masih sangat umum, jadi saya menajamkan analisisnya kembali, terus masukkan reviewer, penjelasan metode dan hasilnya. Terus saya menambah sumbernya agar lebih memperjelas hasilnya. Terus perbaikan struktur artikelnya, saya memperbaiki struktur artikel sesuai dengan rumah produksi, rumah jurnal artikel maksudnya.
Implikasi penelitiannya bagi pendidikan agama Islam, penguatan pendidikan adab komunikasi, kita belajar bagaimana tata krama adab dalam berkomunikasi. Terus bagi sekolah, pembentukan budaya bahasa santun, kita lebih mengetahui tata krama budaya dan berbicara santun. Terus bagi siswa, kita menimbulkan kesadaran berbahasa kontekstual, di mana kita lebih berbahasa yang baik dan tidak sesuatu yang tidak mencerminkan agama Islam. Itulah tadi pemaparan atau presentasi saya tentang artikel saya. Selanjutnya saya membacakan kesimpulannya, yaitu bahasa gaul ada realitas komunikasi remaja. Nilai adab Islam tetap relevan dan adaptif. Yang ketiga, harmonisasi menjadi solusi kontekstual bagi penelitian ini.